Market Movers pekan pertama bulan Maret 2021. Isu stimulus besar Amerika Serikat masih mempengaruhi pergerakan harga di pasar keuangan. Pemerintah Amerika Serikat menargetkan stimulus akan dirilis di pertengahan Maret ini. Pekan lalu, isu stimulus tersebut mendorong kenaikan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor jangka panjang. Pasar beranggapan stimulus besar akan mendorong kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Tingkat imbal hasil obligasi mencetak level tertinggi baru tahun ini dan mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Fundamental lainnya yang akan diperhatikan pasar yaitu keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Australia, hasil pertemuan OPEC JMMC, dan data non-farm payrolls Amerika Serikat. Senin, 1 Maret. Pagi hari, data ekonomi Australia, yaitu data indeks perkiraan inflasi yang dirilis oleh Melbourne Institute dan data jumlah iklan lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh ANZ akan menjadi penggerak dolar Australia di awal perdagangan hari ini. Jika kedua data tersebut dirilis lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan AUD/USD. Selanjutnya, dari pagi hingga malam hari, fokus pasar akan tertuju ke data survei aktivitas manufaktur dari beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok, Jerman, zona Euro, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Data Tiongkok akan mempengaruhi dolar Australia, sementara data yang lain akan mempengaruhi nilai tukar masing-masing. Aktivitas manufaktur yang meninggi akan menopang penguatan nilai tukar yang bersangkutan. Sementara harga emas berpotensi tertekan bila dolar Amerika Serikat menguat. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat, nilai tukar euro akan mendapatkan penggerak penting dari perilisan data CPI preliminary atau indeks inflasi Jerman untuk bulan Februari. Jika hasilnya memperlihatkan kenaikan inflasi lebih proyeksi, euro USD berpeluang menguat. Selasa, 2 Maret. Pagi hari, yen Jepang akan mendapatkan penggerak dari data tingkat pengangguran Jepang bulan Januari. Peningkatan pengangguran berpotensi mendorong pelemahan mata uang yen Jepang. USD JPY berpeluang naik. Selanjutnya, untuk trader AUD/USD, para pelaku pasar akan memperhatikan serangkaian data dan event ekonomi Australia, yaitu data izin membangun, data neraca berjalan, dan event utama keputusan dan pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Australia atau RBA. Hasil data yang lebih bagus dari proyeksi dan Bank Sentral yang optimis terhadap pemulihan ekonomi Australia bakal membantu penguatan dolar Australia. Sore hari, nilai tukar euro akan mendapatkan penggerak penting dari data perubahan jumlah pengangguran di Jerman dan data perkiraan tingkat inflasi zona euro untuk bulan Februari. Hasil data yang lebih baik dari estimasi berpeluang menopang kenaikan euro USD. Malam hari, dolar Kanada berpotensi melemah dan USD CAD bergerak naik bila data pertumbuhan PDB Kanada bulan Desember dirilis lebih rendah dari estimasi. Rabu, 3 Maret. Pagi hari, trader AUD/USD akan menantikan perilisan data pertumbuhan PDB Australia kuartal keempat dan data survei aktivitas sektor jasa Tiongkok dari market. Jika kedua data tersebut dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini akan berimbas positif terhadap kinerja AUD/USD. Sore hari, nilai tukar euro akan mendapatkan penggerak dari data indeks aktivitas jasa Jerman dan zona euro, serta data indeks harga produsen zona euro. Selama ini, sektor jasa di wilayah euro masih terkena dampak negatif dari pandemi. Bila data tersebut dirilis di bawah perkiraan, ditambah indeks inflasi di tingkat produsen juga lebih pesimis dibandingkan proyeksi, nilai tukar euro bisa tertekan turun. Selanjutnya, market juga akan merilis data indeks aktivitas sektor jasa Inggris untuk bulan Februari. Kondisi pandemi yang membaik di Inggris bisa mendukung perbaikan sektor jasa. Jika datanya dirilis lebih tinggi dari estimasi, ini berpotensi memicu kenaikan GBP USD. Malam hari,
fokus pasar akan tertuju ke perilisan data tenaga kerja Amerika Serikat di luar sektor pertanian versi pihak swasta, yaitu Automatic Data Processing atau ADP, dan data indeks aktivitas sektor jasa Amerika Serikat yang dirilis oleh Institute for Supply Management atau ISM. Bila kedua data dirilis lebih rendah dari estimasi, ini menunjukkan pelambatan ekonomi di Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat berpotensi melemah dan harga emas berpeluang bergerak naik. Dan data terakhir hari ini, yaitu data inventory mingguan minyak mentah Amerika Serikat versi Energy Information Administration atau EIA. Penurunan inventory bisa mendukung penguatan harga minyak. Kamis 4 Maret. Pagi ini, dolar Australia akan mendapatkan penggerak dari dua data ekonomi Australia, yaitu data penjualan retail dan data neraca perdagangan untuk bulan Januari. Kedua data ini masih mengalami tekanan karena kondisi pandemi di Australia dan di dunia. Tapi, jika kali ini hasilnya lebih baik dari estimasi, ini berpotensi mendorong kenaikan AUD/USD. Sore hari, pound sterling akan mendapatkan penggerak dari data indeks aktivitas konstruksi Inggris periode Februari. Survei sebelumnya menunjukkan terjadinya kontraksi atau pelemahan di sektor ini. Bila nantinya data dirilis di atas angka 50, yang artinya mengalami pertumbuhan, GBP USD berpeluang menguat. Selanjutnya, giliran nilai tukar euro yang akan mendapatkan penggerak dari dua data ekonomi zona euro, yaitu data penjualan retail dan data tingkat pengangguran untuk periode Januari. Bila data membaik di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung di wilayah euro USD berpeluang menguat. Malam hari, pasar akan memperhatikan dua data ekonomi penting dari Amerika Serikat, yaitu data klaim tunjangan pengangguran mingguan dan data pesanan pabrik di bulan Januari. Jika hasilnya lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan berpotensi menopang penguatan harga emas. Hari ini, Komite Monitoring bersama Kementerian Negara-Negara yang bergabung dalam OPEC dan 11 negara kaya minyak lainnya akan mengadakan pertemuan mengenai tingkat kepatuhan pembatasan produksi dan biasanya akan memberikan saran untuk kebijakan terkait produksi minyak mentah di masa mendatang. Jika pertemuan tersebut melaporkan tingginya tingkat kepatuhan pemangkasan produksi dan menyarankan untuk tidak meningkatkan produksi di masa mendatang, ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak. Jumat 5 Maret, siang hari, trader Euro USD akan menantikan perilisan data pesanan pabrik Jerman untuk periode Januari. Bulan sebelumnya, data menunjukkan penurunan karena kondisi lockdown di Jerman. Bila nanti hasilnya membaik, Euro USD berpeluang menguat. Sore hari, perhatian pasar akan bergeser ke data indeks harga rumah di Inggris yang dilaporkan oleh Halifax Bank of Scotland. Bila harga rumah menunjukkan pertumbuhan, GBP USD bisa menguat. Malam hari, fokus utama pasar akan tertuju ke ketiga data tenaga kerja Amerika Serikat untuk bulan Februari, yaitu data indeks upah rata-rata per jam, data jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian dan pemerintahan atau disebut non-farm payrolls, dan data tingkat pengangguran. Data tenaga kerja Amerika Serikat sangat diperhatikan pelaku pasar keuangan karena data ini dijadikan rujukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan moneter selanjutnya. Data yang memburuk bisa mendorong pelemahan dolar Amerika Serikat dan menaikkan harga emas. Selanjutnya, dolar Kanada akan mendapatkan penggerak dari data survei kondisi bisnis Kanada yang dikeluarkan oleh Richard Ivey School of Business. Karena kondisi pandemi di Kanada, data ini masih menunjukkan kontraksi atau pelemahan. Bila hasilnya masih demikian, dolar Kanada berpotensi melemah dan USD CAD bergerak naik. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.